Ini tips buat kita semua ternyata ya. Aku kepikiran banget sih. Kalau kita pengen jadi orang yang bejo, orang yang beruntung, yang mana orang beruntung ini bisa mengalahkan orang cerdas, bisa mengalahkan orang pintar, dan artinya mengalahkan semua orang. Caranya adalah A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua sahabat Zalnan Channel? Semoga sehat selalu dan juga diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin. Nah, kita sekarang ketemu di hari, sebenarnya konten hari Jumat, tapi karena kemarin kita belum sempat, jadi sekarang. Karena ternyata lumayan ya, kita perlu perjuangan untuk bisa rutin tuh. Insya Allah kita setelahnya kita rutin. Oke. Nah, seperti di video sebelumnya, itu kita bahas tentang rezeki yang pertama kali banget. Jadi itu apa yang harus kita lakuin sebelum kita bertadabbur Al-Quran. Nah, setelahnya, habis itu kemarin kita udah pernah mentadabburi Al-Quran, yaitu surat Al-Fatihah dari ayat 1 sampai ayat 7. Nah, walaupun mungkin dengan judul PPKM ya. Nah, kita langsung lanjut aja sekarang, yaitu setelah sebelumnya video yang tentang syarat sebelum tadabbur, lalu terus kita tadabbur yang pertama. Nah, sekarang insya Allah kita akan lanjutkan terus tadabburnya sampai surat An-Nas nanti, yaitu berurutan. Oke? Dari ain ke ain. Semoga Allah berikan kita istiqomah. Ya, kita mulai aja langsung. Kita baca doa dulu sebelum baca Al-Quran seperti biasa. Ada 3 ya. 1, 2, bernomor ya? 1, 2, 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا ربي زدني علما وارزقني فهما برحمتك يا أرحم الراحمين آمين. Semoga Allah berikan kita ilmu dari apa yang sekarang kita pelajari dan baca. Amin. Nah, alhamdulillah teman-teman, kita sekarang ada di tanggal 9 Zulhijjah, yang mana itu adalah hari Arafah. Hari Arafah itu apa? Yaitu hari puncaknya ibadah haji. Dan itu sangat luar biasa lah keutamaan yang Allah berikan. Bukan Allah sendiri yang turun langsung ke bumi. Nah, makanya kita disunahkan untuk berpuasa Arafah, dan juga perbanyak kita berbuat kebaikan. Salah satunya ibadah, yaitu membaca Al-Quran. Nah, kita sekarang semoga Allah berikan pahala yang besar juga bagi kita semua. Oke, sekarang kita akan mulai di surat Al-Baqarah ya, dari ayat 1 sampai ainnya. Ainnya ada di ayat ke-7. Oke. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Tadabburnya yang tentang dengan nama Allah yang Maha Pengasih, yang Maha Penyayang udah kan ya di yang sebelumnya. Oke, jadi sekarang lanjut aja. Alif Lam Mim. Alif Lam Mim. Beberapa surah dalam Al-Quran dibuka dengan huruf abjad seperti Alif Lam Mim, Alif Lam Ra, dan sebagainya. Makna huruf-huruf itu hanya Allah yang tahu. Ada yang berpendapat bahwa huruf-huruf itu adalah nama surah, dan ada pula yang berpendapat bahwa gunanya untuk menarik perhatian, untuk mengisyaratkan bahwa Al-Quran itu diturunkan dalam bahasa Arab yang tersusun dari huruf-huruf abjad tersebut. Kalau kita sebagai orang yang bukan orang Arab, pas dengar Alif Lam Mim, kepikiran apa? Kalau ada kepikirannya apa? Kamu kepikiran apa? Alif Lam Mim. Aku sih cuma kepikirannya Alif Lam Mim. Ada apa nih? Alif Lam Mim. Kan nggak ada yang tahu artinya gitu. Bahkan yang udah tahu artinya bahasa Arab juga kan Alif Lam Mim. Kenapa gitu? Jadi kalau dari bahasan yang pernah aku belajar dulu di
Universitas Islam Madinah sama Syekh itu, ketika ada orang-orang Arab itu dulu kan syairnya jago-jago. Syair, tahu syair kan? Puitis lah. Kayak baca puisi gitu. Orang-orang puitis. Jadi ya namanya orang puitis itu kan merhatiin banget sama setiap kalimat yang keluar kan. Nah, jadi Al-Quran itu turun kepada tangan Rasulullah, dan Al-Quran itu isinya adalah bahasa Arab yang mana isinya itu tidak ada seorang pun yang bisa ngikutin cara buatnya. Bahkan dulu di zamannya Rasul itu orang-orang para penyair, orang puitis yang jago-jago gitu. Nah, jadi ketika turun Alif Lam Mim, itu ayat pertama, itu orang langsung Alif Lam Mim, isyhada, kalau bahasa isyhada, ada apa nih? Jadi orang mengajak orang untuk menarik perhatian, gitu. Ya, jadi intinya bukan di ininya tapi di setelahnya. Jadi setelah orang tertarik perhatiannya, ada apa nih? Nah, baru langsung ke ayat keduanya dikasih tahu. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Nah, kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Takwa yaitu mengikuti segala perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Nah, jadi setelah tertarik perhatiannya langsung ngasih tahu kitab Al-Quran, langsung ngasih, oh ada Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya dan petunjuk bagi yang bertakwa. Kalau tidak ada keraguan itu kayak gimana ya? Ya jangan ragu lagi lah, walaupun ini cuman sekedar buku gitu. Kalau orang lihatnya kan. Oh iya, sekedar tulisan, kata-kata ya, kalimat-kalimat, tidak ada keraguan. Maksudnya ragu dalam hal apa ya berarti? Kalau dipikirin tidak ada ragu. Oh, kan kadang gini, misalkan ada suami istri, kan yang suami istri udah saling percaya tuh. Di saat disebut kamu nggak boleh ragu lagi, artinya benar-benar percaya kan? Kamu nggak ragu, aku suami nggak ragu lagi sama istri. Artinya kan nggak ragu itu dalam artian percaya banget ya. Berarti artinya ini juga tidak ada keraguan bahwa semua. Nah, kenapa kita bisa percaya sama istri? Karena semua ucapannya benar, semua yang dilakukannya benar, tidak ada kebohongan, kayak gitu kan? Memang tergantung orang. Iya, enggak gini. Aku percaya sama seseorang. Aku percaya sama kamu karena kamu jujur, dan semua yang kamu lakukan adalah sesuai, kayak gitu. Dan kamu istri aku juga sayang sama kamu, aku juga cinta sama kamu, gitu. Artinya ketika orang ada percaya sama sesuatu, berarti ada kecondongan hati juga di situ gitu. Bukan hanya percaya enggak, tapi hatinya juga yakin, terus juga nggak kepikiran hal-hal yang keburukan yang dilakuin. Percaya artinya nggak akan bohong, nggak akan ngelakuin yang tidak sesuai, kayak gitu. Nah, sama ketika tiada keraguan dalam Al-Quran, bahwa ya Al-Quran itu tidak ada yang menyimpang, semuanya benar, semuanya adalah kebenaran di dalamnya, makanya tidak ada keraguan. Hudan lil muttaqin. Nah, ini dia petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Kalau Adi kepikirannya gimana? Petunjuk bagi orang yang bertakwa. Ya kan, petunjuk lah. Berarti kalau petunjuk bagi orang bertakwa, bagi selain yang bertakwa sebagai petunjuk juga nggak? Enggak. Kan Al-Quran teh petunjuk kita ke surga ya? Ya. Nah, di Al-Quran disebutkan petunjuk bagi orang yang bertakwa. Jadi kayak ada Google Maps. Google Maps ini hanya petunjuk bagi yang bisa makainya. Berarti kalau yang nggak bisa make, Google Maps jadi petunjuk nggak? Atau bisa nunjukin jalan dia nggak? Enggak. Nah, berarti petunjuk bagi orang yang bertakwa adalah karena Al-Quran ini nunjukin kita ke surga. Kalau kita pengen ditunjukin sama Al-Quran sampai ke surga, ya berarti kita harus bertakwa syaratnya. Nah, kalau misalkan kita lagi jauh dari kata takwa, artinya kan tadi takwa itu menjalankan semua perintah dan menjauhi larangan. Kalau kita malah ngedeketin larangan, perintahnya nggak dilakuin, artinya kan kita lagi jauh sama takwa. Ya berarti kita lagi nggak mau ditunjukin juga sampai ke surga gitu.
tapi di doa-doanya suka mintanya pengen ke surga, tapi kita disuruh ngikutin petunjuk yang syarat pertamanya bertakwa aja kita nggak jalanin. Gitu sih. Ya, jadi semoga kita, ya namanya bertakwa emang perjuangan sih ya, banyak perintah banyak larangan, susah emang. Yang penting kitanya istiqomah, bismillah, lawan semua halangan-rintangan yang hadang. Ya, lanjut. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Yaitu mereka yang beriman kepada yang gaib, melaksanakan salat dan menginfakkan sebagian rezeki yang kami berikan kepada mereka. Menginfakkan adalah menginfakkan di jalan Allah meliputi belanja untuk kepentingan jihad, pembangunan perguruan, rumah sakit, usaha penyelidik ilmiah, dan lain-lain. Pengertian menginfakkan harta. Lah, kemana ini nggak ngejelasin itu. Menginfakkan infak adalah gitu harusnya. Iya, meliputi. Jadi maksudnya dia ngasih tahu. Kadang ada orang taunya tuh menginfakkan itu ya udah ngasih ke orang-orang yang fakir miskin doang gitu. Selain itu nggak dibilang infak. Sedangkan ternyata infak itu banyak. Infak itu pokoknya harta yang kita keluarkan lillahi ta'ala. Itu kayak tadi mau itu membangun perguruan untuk kepentingan jihad, rumah sakit yang untuk menampung para orang-orang yang sakit dan juga kita membantu mereka gitu kan. Usaha penyelidikan ilmiah itu adalah infak juga selama niatnya lillahi ta'ala. Dari ayat ketiga ini apa yang ada di pikiran? Kan tadi abis dibahas tuh al-muttaqin, orang yang bertakwa. Habis itu tiba-tiba di yang ketiga nih, yaitu ayat ketiga itu menjelaskan orang-orang yang bertakwa itu orang yang kayak gimana sih gitu kan. Benar. Yaitu beriman kepada yang gaib, melaksanakan sholat, menginfakkan sebagian rezeki yang kami berikan kepada mereka. Oh, berarti kalau kita pengen jadi orang takwa, selain salah satunya ya di ayat ini. Kalau takwa itu yang kayak gitu. Yang gaib itu yang kayak gimana? Yang gaib itu yang nggak kelihatan sama kita. Kayak malaikat, jin, dan sebagainya. Tuh. Nah, biasanya kan kita tuh terbatas kalau dengar kata gaib, berarti ya yang nggak kasat mata ya. Ternyata yang nggak beriman kepada yang gaib itu adalah beriman kepada sesuatu yang belum terjadi juga. Itu kan gaib. Gaib itu dalam bahasa Arab artinya tidak diketahui, gitu. Jadi tidak diketahui, tidak bisa dilihat, itu semua gaib. Nah, beriman kepada yang gaib, kita bukan beriman kepada yang setan, malaikat yang gitu doang, tapi kita juga beriman kepada kayak neraka, adanya surga, adanya hari kiamat. Itu kan hal-hal gaib semua. Itu sebutnya hal gaib. Termasuk takdir ya. Masuk takdir. Kita abis ini bakal gimana, gitu ya. Itu pokoknya kita beriman kepada hal yang gaib. Jadi yang sudah maksudnya beriman percaya kepada hal yang gaib adalah kita percaya dari pernyataan-pernyataan baik itu Allah dan juga Rasul yang kita belum tahu itu yang benar ada atau enggak, tapi sudah ada pernyataannya, kita yakin bahwa itu ada. Gitu. Gaib, melaksanakan sholat dan menginfakkan sebagian rezeki yang kami berikan. Menginfakkan sebagian ya, tuh Allah tuh sangat saking sayangnya sama manusia, tidak ada kata-kata Allah tuh menginfakkan hartanya, tapi sebagian hartanya. Jadi Allah tahu kalau manusia itu pasti kan harta yang didapat pengen dia gunakan gitu. Makanya sebagian, Allah juga nggak nyuruh semuanya. Nah, makanya tadi bertakwa kita kan sebelumnya umum ya, menjalankan perintah, menjauhi larangan. Nah, ternyata di sini ada spesifiknya. Salah satunya adalah kalau kita pengen bertakwa tadi. Ya, ketiga nih. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik
wa bil akhirati hum yuqinun. Dan mereka yang beriman kepada Al-Qur'an yang diturunkan kepadamu Muhammad dan kitab-kitab yang telah diturunkan sebelum engkau, yang diturunkan kepada nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad, ialah Taurat, Zabur, Injil, dan suhuf-suhuf, lembaran-lembaran yang tidak seperti kitab. Dan mereka yakin akan adanya akhirat. Oh, ini berarti lanjutan yang tadi ya. Jadi setelah yang ketiga, orang bertakwa itu gimana? Lanjutannya adalah beriman kepada Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Nah, beriman itu ada syaratnya 3. Takrirun bil lisan, tasdikun bil janan, wa iqrarun bil jawarih. Jadi kita ucapkan, yang namanya beriman itu kita ngucap, saya yakin gitu. Karena kalau misalkan kita nggak ngomong dalam hati doang, orang juga nggak tahu kita yakin. Kayak misalkan kita milih presiden gitu. Kita milih presiden itu, tapi kita nggak mengaplikasikan dengan mencoblos, atau kita nggak ngucapin kita yakin sama dia, ya orang nggak ada yang tahu kan. Nah, maka yang pertama adalah mengucapkan dengan lisan. Makanya syahadat kan harus di lisan. Yang kedua dengan hati, mantapkan dengan hati. Kita beneran hati ini yakin bahwa emang apa yang kita imani, apa yang kita percaya, baik Allah, ada yang Rasul, ada yang Nabi, malaikat dan semuanya, ya kita yakin, hati kita bener yakin ada gitu. Nah, dan terakhir setelah kita dengan lisan, hati, dan juga diamalkan dengan perbuatan gitu. Nah, makanya beriman kepada Al-Quran bukan hanya kita, ya saya yakin Al-Quran itu dari Allah, saya yakin yang turun kepada Rasul, bukan itu doang, tapi juga hati kita dan juga perbuatan kita harus ngikutin apa yang Al-Quran suruh atau yang tercatat dalam Al-Quran kita lakukan. Itu adalah bukti kita beriman gitu. Dan juga kepada kitab yang diturunkan. Nah, ini dia. Jadi banyak orang-orang yang nganggapnya Taurat emang turunnya seperti sekarang, nyuruh Taurat, Injil, Zabur, semuanya itu ya seperti sekarang. Enggak, sebenarnya. Maksudnya seperti sekarang apa? Seperti sekarang itu kan, sekarang kitab-kitab itu udah mulai banyak dirubah-rubah. Padahal intinya dulu semua kitab itu adalah mengajak untuk bertauhid kepada Allah. Mau itu tapi Zabur. Kenapa sekarang udah nggak ada ya? Atau masih ada? Masih ada yang asli, cuman yang sengaja ingin dihilangkan. Emang sengaja apa nggak sengaja? Ingin sengaja, karena gini, Allah sendiri sudah menyebutkan ya bahwa hanya Al-Quran yang benar-benar Allah jaga gitu. Kitab-kitab ada di ayat Quran, nanti kita akan melewatinya. Intinya di ayat itu Allah bilang Allah yang menjaga Al-Quran, maka Al-Quran tidak akan ada inhiraf sebutannya. Inhiraf itu penyelewengan. Kalaupun ada penyelewengan langsung ketahuan gitu. Nah, kalau yang lain sudah banyak diselewengkan. Salah satunya Injil yang beneran ngajaknya udah. Tauratnya bukan kitabnya Kristen. Taurat mah Yahudi. Oh, Yahudi. Terus itu gimana maksudnya? Mereka ngada-ngadain. Ya, mereka ngerubah juga. Bahkan nanti kita juga akan ketemu di ayat Al-Quran, mereka menyebutkan, mengucapkan apa yang tidak ada dalam kitab. Jadi mereka tahu di dalam kitabnya nyebutin apa, tapi sama mereka dirubah penyampaiannya. Itu ada, nanti kita akan lewatin ya. Jadi Taurat yang Yahudi. Kenapa Yahudi? Karena kan Nabi Musa umatnya Nabi Musa kan Bani Israel Yahudi. Sekarang Yahudi, sekarang Yahudi Israel. Nah, jadi kitab-kitab terdahulu kita harus yakin bahwa memang kitab-kitab terdahulu sampai sekarang sebenarnya dari dulu itu mengajak kita untuk bertauhid kepada Allah. Dan Islam itu bukan hanya setelah Rasul diutus baru ada Islam. Sebenarnya dari dulu juga Islam sudah ada. Jadi agama Allah adalah agama Islam yang dibawa oleh Nabi Ibrahim, semua nabi itulah Islam. Kok bisa? Itu ngada-ngada? Enggak. Kita akan lihat nanti di ayat-ayat Al-Quran sahnya bagaimana Nabi Ibrahim dibilang muslimin, dan juga nabi-nabi lain ada kata-kata Islamnya. Lanjut. Dan mereka yakin adanya akhirat. Ya. Lanjut.
ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Merekalah yang mendapat petunjuk dari Tuhannya, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Berarti ciri-ciri yang mendapat petunjuk dan orang-orang yang beruntung adalah yang kayak ayat 3 sama 4 sebutin tadi. Benar. Intinya berarti yang bertakwa ya. Jadi yang bakal dapat petunjuk dan yang bakal beruntung hanyalah orang bertakwa. Bahasa beruntung ya. Beruntung kalau dari bahasa Sunda apa ya artinya? Di bahasa Sunda beruntung itu biasanya disebutnya apa? Kan kalau di Jawa mah bejo, bener nggak? Bejo. Nah, kalau Sunda apa? Kadang kan orang di What's the point? The point is, pernah ada di motivator bilang orang yang bodoh lah, mungkin kita bahasa bodoh ya. Orang bodoh akan kalah dengan orang pintar. Orang pintar akan kalah dengan orang Beruntung. cerdas. Cerdas. Nah, orang cerdas akan kalah dengan namanya orang beruntung. Nah, ngomong-ngomong masalah beruntung yang di pikiran adik, orang bisa beruntung karena apa? Ya beruntung aja gitu atau gimana? Karena God's favorite. God's favorite. Langsung kepikiran itu ya? Kalau aku dulu kepikirannya, dan kayaknya rata-rata orang mikir gitu deh. Orang beruntung ya udah beruntung aja. Ya beruntung tuh kayak ya karena beruntung doang lah. Gitu. Jadi hanya saat itu doang dia bisa beruntung gitu, seolah-olah. Sekali-kalinya doang gitu. Ya itu mah karena beruntung doang lah gitu. Sekali-kali doang. Jadi kayak suatu hal yang tiba-tiba gitu. Tak sengaja. Kebetulan gitu. Berarti beruntung itu kebetulan. Rata-rata orang sekarang tuh menganggapnya orang beruntung ya kebetulan aja. Konotasinya tuh beruntung karena kebetulan gitu. Ngerti nggak? Jadi mau misalkan dapat hadiah atau dapat beasiswa, itu mah beruntung doang dia mah. Beruntung sih dia mah gitu. Ya kebetulan gitu. Padahal ternyata di dalam Al-Quran sendiri udah disebutkan mereka itu orang yang beruntung. Artinya mau beruntung tuh ada caranya juga gitu. Gak semata-mata kebetulan. Ada caranya. Jadi ini tips buat kita semua ternyata ya. Aku kepikiran banget sih. Kalau kita pengen jadi orang yang bejo, orang yang beruntung, yang mana orang beruntung ini bisa mengalahkan orang cerdas, bisa mengalahkan orang pintar, dan artinya mengalahkan semua orang. Caranya adalah menjadi orang yang bertakwa. Dan ini takwa adalah menjalankan semua perintahnya dan menjauhi larangannya. Kalau larangannya Allah. Kalau spesifiknya tadi ada di ayat 3 ya, sama ayat 4. Ini baru kita temuin orang mutakin itu bagaimana. Di ayat-ayat lain juga ada disebutkan orang bertakwa itu bagaimana. Tapi ini aku ngalami sih. Boleh dong di-share. Jadi aku kebetulan ya, kebetulan juga. Dari kamunya juga mindsetnya udah gitu sih. Qadarullah lah ya, biar lebih ini ya. Qadarullah itu apa? Qadarullah itu atas takdir Allah. Gitu. Yeah. Aku disebut orang bejo sama teman-teman aku. Jadi pas orang dengar nama Rizal dari Bandung. Jadi teman-teman dulu aku waktu di Gontor ya. Pas dengar nama Rizal dari Bandung. Kamu beruntung karena apa? Karena bertakwa atau karena? Nah ini, jadi bentar dulu kita cari tahu dulu apa yang bikin mereka bilang aku bejo gitu kan? Nah, baru cari tahu kenapa bisa dibilang bejo. Aku dibilang bejo. Oh si Rizal yang bejo banget ya, orang bejo banget ya. Gitu. Aku dibilang gitu sama teman-teman. Kenapa dibilang bejo? Aku mikir kenapa dibilang bejo? Oh karena mereka ngelihat aku nih orang yang biasa aja, dan juga secara keilmuan biasa aja juga. Bahasa Arab biasa, Al-Quran juga bahkan nggak hafal, tapi aku bisa keterima di Madinah tanpa ujian. Angin ser-ser. Tanpa ada ujian. Jadi aku tanpa ikut ujian. Emang orang harusnya ikut ujian? Rata-rata standarnya itu orang keterima di Madinah ikut ujian seleksi. Kalau aku cuma ngirim berkas online, gak ada ujian-ujian. Tahu-tahu keterima di saat teman aku ada yang ujian, bahasa Arabnya bagus dan lain sebagainya bagus. Itu pernah aku dibahas di video yang pertama kali banget ya, yang story time. Iya. Di situ, itu pada gitu. Nah, aku
aku keterima tiba-tiba, bukan tiba-tiba ya qadarullah ya. Kebetulan. Jadi kebetulan atau apa ini teh? Terus yang kedua, kenapa yang bikin orang lebih yakin lebih nguatin lagi kalau aku orang bejo? Pas tahu aku nikah sama kamu. Kenapa dibilang bejo ya? Karena cantik, solehah, semuanya udah ada gitu, lengkap. Orang lihat, bejo banget ya Rizal, padahal Rizal orang biasa-biasa aja, wajah biasa gitu. Berarti akunya gimana dong? Ya? Dapet orang yang menurut kamu biasa-biasa aja? Ya tergantung perspektif kan, yang bejo itu tergantung perspektif lah orang tuh, penilaian orang. Iya, berarti kamu Ya mikirnya gimana? kalau misalkan dari perspektif kamu dan teman-teman kamu ngelihat nikah dengan aku dianggap beruntung atau enggak, bisa jadi orang melihatnya mungkin beruntung banget sih Banan ketemu, karena bisa nikah langsung. Beruntung banget Banan bisa ketemu, bisa dapet orang yang nggak dikenal kayak gitu, dan juga lulusan dari mana misalkan, ada macam-macam lah perspektif orang. Ya kalau aku mungkin orang lihatnya bejo bisa nikah dengan waktu yang cepat, cuman beberapa hari ya, nggak pernah kenal, nikah langsung jadi gitu. Bejo banget gitu, dan dengan seorang yang luar biasa, keluarga yang masya Allah ya. Orang mungkin banyak yang emang aku luar biasa? Iya dong. Luar biasa nyebelin? Enggak lah, luar biasa ngangeninnya. Aku gitu. Ngangenin. Ya udah stop. Terus perbahasannya kemana nih? Intinya, nah setelah itu orang nganggap aku bejo. Nah ternyata teman-teman ya, kalau yang aku alamin, aku mulai dapat hal-hal yang dianggap orang bejo itu memang pas waktu itu aku ngerasa pengen berusaha ngikutin apa yang ada di Al-Quran ini. Jadi waktu itu ada ustadz yang ngejelasin, kalian kalau ingin jadi orang beruntung adalah ini. Jadi waktu itu aku belajar dari ustadz gitu. Pas aku lihat, apa sih coba, yaudah aku pengen dong jadi orang yang beruntung. Karena kan motivator aku juga dulu namanya Pak Dimas pernah ngasih tahu yang tadi, orang beruntung di atas orang cerdas, orang pintar, orang gimana dong. Nah pas dikasih tahu ini, nah aku mencoba baru berusaha lah ya. Walau alam aku udah menjadi seperti yang ini atau enggak, tapi aku hanya berusaha untuk ngikutin semua step-stepnya. Mereka yang beriman kepada gaib, melaksanakan sholat, menginfakkan, tapi sambil diresapi yakin tentang ayat Al-Quran ini, Jadi aku hanya berusaha mempraktekkan gitu. Nah setelah berusaha mempraktekkan, aku langsung ngerasain hal-hal bejo yang kata orang itu, dapetin semuanya. Waktu kamu mau ke Madinah juga gitu? Iya, aku sebelum ke Madinah itu kan bukan sebelum ke Madinah, waktu lulus dari itu berarti Gontor? Belum. Lah, terus kok bisa? Aku mulai pengen mempraktekkan ini tuh sebelum aku ke Madinah. Jadi pas aku udah kenal motivator, udah kenal ustadz yang dikenalin sama motivatornya, gitu. Aku pengen mempraktekkan ini. Dan setelah aku praktekkan, nggak lama dapat ke Madinah, gitu. Dan juga udah dapat ke Madinah 4 tahun berselang, kemudian 5 tahun kemudian aku ngepraktekin lagi apa yang kata ustadz untuk membersihkan diri, tawakal kepada Allah yang lebih, dapat lagi hal yang bejonya. Jadi artinya kalau yang aku rasa, yang aku buktiin, berarti emang benar untuk jadi orang beruntung nggak kebetulan, harus ada usaha yang kita lakukan sesuai dengan Al-Quran, arahan Al-Quran. Mari kita coba. Semangat ya yang pada pengen jadi orang yang beruntung. Mau atau pengen? Mau. Oke, next. Kamu? Kan? Aku ya? Aku ya. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Sesungguhnya orang-orang kafir sama saja bagi mereka, engkau beri peringatan atau tidak engkau beri peringatan, mereka tidak akan beriman. Kafir jamaknya kufar, yaitu orang yang tidak percaya kepada Allah.
rasul-rasulnya, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, dan hari kiamat. Pernah tuh di Indonesia, ya di Indonesia pernah ramai kan ya, jadi kafir. Jadi pernah ada pernyataan. Oh, kalau kafir tuh kasar. Iya. Nggak ada kata kafir, adanya tidak beriman, tidak percaya. Sama aja. Itu artinya Justru lebih singkatnya kafir. lebih singkatnya kafir. Kafir itu artinya ya nggak percaya. Bukan bahasa kasar kafir itu. Kafir itu hanya pernyataan, sebutannya dalam agama Islam. Bahkan Allah sendiri yang menyebutkan kafir itu artinya orang yang tidak percaya kepada Islam, orang yang menutup diri terhadap kebenaran-kebenaran yang ada dari Allah. Disebutnya kafir gitu. Nah, kalau lihat ini, orang yang kafir itu mau dikasih tahu atau mau nggak dikasih tahu nggak akan beriman. Jadi ini nggak usah dikasih tahu. Cara untuk mengingatkannya bukan dengan cara ngasih tahu, tapi dengan akhlak kita. Dengan akhlak atau kita, attitude kita. Banyak loh. Aku juga pernah ngalamin. Waktu itu ada teman aku non muslim, dia tertarik dengan Islam. Dia padahal kita nggak ngajak dia untuk Islam, tapi tiba-tiba tertarik. Nah, pas dengar dari temen deketnya dia curhat, dia seneng sama attitude-nya orang-orang Islam yang waktu itu sama dia. Jadi dia terpanggil untuk mengetahui Islam karena attitude gitu. Jadi ada 2 poin sih kalau dari ayat ini aku keingetannya. Pertama, yaitu kita nggak usah capek-capek untuk mengingatkan orang kafir, karena orang kafir nggak akan mau dikasih peringatan mau nggak juga nggak akan beriman. Yang kedua, ini jadiin bahan introspeksi buat kita. Introspeksi. Ya, bahan introspeksi diri buat kita. Kita ada nggak sih atau pernah nggak sih kita tuh dikasih peringatan untuk dekat dengan Allah atau untuk ibadah, tapi kita malah nggak mau menolak. Nah, itu bahan introspeksi. Atau pernah nggak sih kita nemuin teman-teman kita yang mungkin dia muslim, tapi saat diajak hal yang kebaikan, pada kita udah sebaik-baiknya ngajaknya ibadah, pada nggak mau. Kalau aku sih pernah ngalamin. Dulu di komplek, waktu masih ngajak teman-teman buat, kan ada azan nih. Ada azan ya kita sholat kan, apalagi lapangannya depan masjid gitu. Ya, alhamdulillahnya orang tua ngajarin ya kalau ada azan langsung sholat dulu baru nanti lanjut main. Nah, singkat cerita aku ngajak teman-teman pada sholat, terus yang lain pada jawabnya apa? Duluan aja kita nyusul. Udah biasa lah kayak gitu. Iya, duluan kita nyusul. Taunya sampai aku udah beres sholat, main lagi, mereka belum ada sholat sampai ke azan asar. Udah azan asar belum sholat juga. Kita kasih peringatan atau nggak kasih peringatan, nggak beriman. Padahal dia muslim, berarti kan dia sedang menjalankan sifatnya orang kafir. Na'udzubillah. Kalau misalkan terus-terusan seperti itu, bisa dibilang nanti lama-lama jadi beneran kafir. Yang mana kalau udah kafir ya kita harus syahadat lagi, bersaksi lagi. Oke. Mungkin ya, jadi semoga ini jadi pelajaran penting buat kita. Oke. Terakhir, khotamal, bukan khotamal. Jadi Allah itu bukan Allah tapi Allah. Khotamallah. Nah itu. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawatu wa lahum adzabun adzim. Berarti pelajaran tuh yang Allah tuh baca Quran kalau ada Allah bukan Allah. Ya, khatamallah. Aku dari dulu khatamallah loh. Iya, soalnya kedengarannya gampangnya gitu sih. Khatamallah. Coba. Tapi khatamallah. Kira-kira kena khotamal kan? Khotamallah. Jadi langsung ke lamnya, tapi ditebelin sama kitanya. Khotamallah. Bukan khotamallah.
Allah. Allah. Nah, khotamallahu. Kenapa? Kira-kira kenapa nggak ada wawunya? Kenapa bukan Karena khotamallah? emang nggak ada waw di sini. Ya, iya, betul banget. Sini kepala kamu. Aduh. Kenapa nggak ada khotamallah? Khotamallah, karena nggak ada wawunya. Bukan kenapa nggak ada, kenapa dibacanya bukan khotamallah? Ya, kenapa dibacanya bukan khotamallah? Karena emang nggak ada wawunya. Di Kenapa situ, ya aku bacanya khotamallah? ya Ada nggak yang baca khotamallah juga? banyak. Oh, banyak. Banyak. Ya udah, berarti aku nggak sendiri. Banyak banget justru malah Jus bro. rata-rata hampir kebanyakan orang Indonesia Allah itu Allah. Allah pakai waw. Allah. Allah. Karena emang Berarti- Allah. Karena di lafaz Allahnya juga kan Lafam. lafaz Allahnya kan lam tasdid itu artinya double di situ. Jadi lam didabelin jadi tasdid. Lamnya 2, ya maka yang dibaca khotamallah gitu. Khotamallah. Berarti Dan kalau juga- ada Allah lain juga kayak fazadahumullah. Humullah langsung lamnya. Humullah. Kalau aku Nah. tadi apa? Humullah Oh, ada wu-nya. Ya. Humullah. Oh iya benar. zadahumullah. Nah, dan juga lohnya tebalnya bukan di o-in, khotamallah, Tamallah. tapi tamallah, loh. Jadi Jadi kayak kayak la, tapi ditebelin loh. Khotamallah. Allah. Oke. Innallaha berarti gitu. Ya. Kan Innallaha. Innallaha. Wow, aku baru tahu loh, parah banget. Insyaallah. Allah telah mengunci hati. Udah sampai beres tadi. Udah. Nah. Allah telah mengunci hati dan pendengaran mereka. Penglihatan mereka telah tertutup dan mereka akan mendapat azab yang berat. Mereka itu adalah 9. Apa? Allah telah mengunci hati dan pendengaran mereka sehingga nasihat atau hidayah tersebut tidak bisa masuk ke dalam hati mereka. Telah mengunci, berarti Allah telah mengunci dong. Ya, naudzubillah ya. Kita jadi Allah tuh Berarti orang kafir nggak bisa tobat atau gimana? Karena udah dikunci. Allah itu udah selalu memberikan kesempatan orang semua untuk Menjadi bertaubat dan mendapatkan hidayah. Indra mulai nangis. Karena yang namanya hidayah memang dijemput. Jadi Allah tuh memberikan kita peluang untuk kita ngambil jalan kita gitu. Tapi Allah ngasih tahu kalau ngambil jalan yang ini jadinya gini, kalau ngambil jalan yang ini jadinya gini. Nah, kapan Allah bisa sampai ngunci? Allah ngunci itu kalau misalkan kita tuh udah dikasih peringatan berkali-kali tapi kita tetap nggak mau beriman. Ya udah Allah kunci. Ngeri banget nggak sih? Jadi udah itu otomatis neraka udah gitu. Azab yang pedihan tadi ya. Ya, dan Allah walahum adzabun adzim, bagi mereka azab yang pedih. Jadi ya agar kita tidak tertutup hatinya, bahkan agar Allah tidak mengunci hati kita, ya kita jangan berulang-ulang melakukan perbuatan yang itu membuktikan kita tuh mengacuhkan peringatan. Contoh kayak tadi, Allah kalau azan sudah ada atau sudah datang waktu sholat, ya sholat, tidak meninggalkan waktu sholat. Kalau misalkan kita berulang-ulang tidak mengerjakan sholat, itu kan kita sama aja ingin kita dikunci hati kita agar tidak dapat hidayah. Makanya banyak ditemukan orang mau dia diceramahin gimana pun dia nggak ngefek, karena bisa jadi mungkin dia sudah berulang-ulang Allah kunci. ya berulang-ulang lakuin sesuatu yang Allah nggak suka dan akhirnya Allah kunci. Jadi ya Alhamdulillah ya. ini pun bisa jadi peringatan buat siapapun yang ngedengerin video ini dan ternyata lagi dalam kondisi seperti itu. Hati-hati, semoga, karena kuncinya sebelum Allah bukakan adalah ada di kita. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah seseorang sebelum orang itu merubah dirinya. Jadi Allah nggak akan ngebuka kuncinya sebelum kita dulu yang ngebuka kunci. Diri kita. Jadi Allah nggak akan ngebukain
hati kita sebelum kita sendiri buka hati kita itu dengan kunci yang sudah kita punya. Gitu. Oke, jadi mungkin gitu aja, udah? Ya, udah nyampe ain. Nah, kita sudah sampai ain. Jadi kita di pertemuan ini dari ayat 1 Al-Baqarah sampai ayat ke-7. Bisa dijadiin hanca ya. Buat nanti teman-teman yang mau lanjutin tadabbur bareng kita. Ya. Oke, mungkin itu aja teman-teman. Semoga Allah berikan hidayah selalu kepada kita. Dan juga Allah berikan selalu petunjuk kepada kita. Amin. Karena tanpa petunjuk dari Allah kita sulit untuk mencapai tujuan akhir kita, yaitu surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Dan Al-Quran ini adalah petunjuk Allah, maka semoga Allah bukakan hati kita untuk memahami isi Al-Quran. Amin. Tutup dengan baca doa. Kalau doanya sudah ada pernah kita di sebelumnya, kita singkatnya kita tutup dengan bersama membaca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin dan kafaratul majlis subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, dan istighfar 3 kali. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Yang suka boleh di like dan subscribe, dan juga yang mau nanya-nanya dan segala sesuatu boleh. Kamu mau sharing pengalaman tadi? Iya. Mau sharing pengalaman bejo setelah mempraktekkan poin-poin ketakwaan tadi, ingin jadi cara untuk jadi orang bejo, praktekin. Setelah praktekin, ada yang udah ngalamin, boleh share pengalamannya di kolom komentar, dan jangan lupa untuk nyalain loncengnya agar tidak ketinggalan video kita. Oke, sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.